Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Advent kedua menyajikan tokoh Yohanes Pembaptis. Maka dalam bacaan Injil tadi kita dengarkan, pada zaman ini Pontius Pilatus, saudaranya Filipus, Hanas, Kayafas mau mengatakan bahwa hidup Yohanes, karya Yohanes pada era itu jadi sungguh-sungguh terjadi. Data historisnya ada. Pada waktu ini tampil. Yang menjadi inti yang disampaikan oleh Yohanes adalah ajakan untuk sebuah pertobatan. Maka sebagai orang Kristiani nggak boleh bosan ya dengan tobat ya toh. Yang penting orang tomat ya toh. Ngerti ya tomat ya? Tobat njur kumat. Tapi tobat. Karena itu yang disampaikan oleh para nabi sebelum Yesus. Para nabi pun juga mewartakan itu. Maka Yohanes mengutip Yesaya. Dan Yohanes juga melanjutkan. Dan Yesus tetap melanjutkan. Dan kita gereja tetap dipanggil untuk melanjutkan pewartaan tentang pertobatan. Saudaraku sekalian kasih, pertobatan selalu tidak semata-mata menyangkut soal tindakan yang terungkap. Tetapi seringkali tindakan yang terungkap itu berawal dari cara pandang. Saya selalu mengatakan itu. Ketika cara pandang, pola pikir orang tidak tepat, maka tindakan pun juga anak misalkan di rumah itu makan ya sudah, anak makan sendiri dan sebagainya, orang tua tidak melihat atau abai, ya memang orang tuanya nggak sembahyang, ya anaknya nggak sembahyang gitu. Jadi bagaimana hal itu selalu diwartakan. Dan menyangkut cara pandang, pola pikir berubah. Tidak bisa tidak. Seringkali saya mengatakan, contoh yang simpel ya, contoh yang simpel.
Mungkin Anda bosan, mungkin Romo kok bolak-balik kayak contoh sing kuwi to. Ya pancen sing ketok moto kuwi. Umat Katolik Minggu misa, ya wis, saya misane ditambahi ya toh. Tapi sing teko ya tetep wae ya toh. Padahal gereja memanggil ayo misa offline, enggak mau, tapi nek ngemol gelem ya toh, nek dolan gelem. Mbok cara pandang sing bener sing ndi ya toh. Apa gereja iki sumber virus ya toh sing gak gelem. Umat punya cara pandang, pikiran misalkan. Aku umat Katolik Minggu nang gereja iya. Aku kudu nampa komuni, bener. Nanging nek tekomu kuwi pas Bapa kami, bener apa ora? Enggak toh ya. Nenek guyonane biasane, wah enak teko Bapa kami, gak nglebokno kotak sumbangan entuk roti. Gak nglebokno entuk roti, sing kene nyumbang entuk roti kono teko telat ta. Karena aku orang Katolik Minggu gereja nampa komuni titik. Gak peduli datangnya waktu apapun ya toh. Gak peduli, bar nampa komuni ya mulai. Ada, tapi enggak di sini ya. Enggak, umat ini api-api enggak. Saya ngono. Satu misal. Cara pandang misalkan relasi orang tua terhadap anak. Mencintai, menyayangi anak. Konsepnya begitu. Tapi yang terjadi, anak minta apapun dikei. Jaluk A diwenehi, nganti Z diwenehi. Gue entah itu tepat untuk anak atau tidak diwenehi. Karena konsep mencintai, menyayangi anak, apapun yang diminta anak berikan. Apa bener ngono jenenge mencintai? Nah, mencintai selalu mendidik. Dan mendidik itu selalu dua, ya dan tidak. Nek memanjakan itu ya, njaluk apa wis diwenehi. Seringkali menyangkut pola pikir seseorang. Dan dari sinilah harus ditobatkan. Maka seruan Yohanes adalah luruskanlah jalan bagi Tuhan. Iya. Yang dimaksudkan adalah kita dipanggil juga untuk mempersiapkan. Melalui apa? Ya melalui diri kita. Diri kita yang bagaimana? Ya yang harus berusaha untuk lurus. Nek kelak-kelok ya dikenceng meneh ya toh. Menggok nyarong titik kenceng meneh lah. Orangnya nyerong terus aman, nyaman wis lali ya toh. Lali balik. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Iya. Artinya kita masing-masing semua dipanggil untuk mempersiapkan dia datang. Dan bagaimana untuk itu meluruskan dan sebagainya memang pertobatan. Tidak bisa tidak. Para saudaraku sekalian terkasih, bacaan pertama kitab Baruk. Baruk itu sekretarisnya Yeremia ya toh. Jadi sekretarisnya Yeremia, maka tulisannya mirip dengan Yeremia. Ada suasana optimis, pengharapan. Dia memberi pengharapan, mensupport umat Israel dalam pembuangan. Tegakkan kepalamu, jangan bersedih, bersukacitalah. Karena dia datang untuk menyelamatkan kamu. Maka kamu pun juga dipanggil untuk mempersiapkan jalan itu. Supaya ketika Allah Yahweh datang, ia pun juga seruan pengharapan, optimis mendorong umat Israel. Pasti menjadi beban mereka. Bangsa terpilih kok dibuang itu kan yo gengsi ini kan yo. Bangsa terpilih kok yo nengungsi kan yo. Mesti nek apa-apa. Maka dibalik itu baru pun juga mengajak mereka untuk merefleksikan.
Mengapa mereka mengalami itu? Tuhan bukan tidak mencintai, tapi Tuhan mau mendidik mereka. Maka dibuang. Cara Allah mendidik bangsa Israel, supaya mereka ingat jati diri mereka. Menjadi bangsa terpilih bukan bangsa yang enak, anak emas dan sebagainya. Minta ini dipenuhi, tidak. Tetapi yang mau dikatakan adalah Allah itu iya, tetapi Allah itu tidak. Artinya dia mau mendidik ben ora kepenak awakmu ya toh. Ya juga pernah mengalami betapa. Dan aku ingin tahu jati dirimu sebagai umat pilihan itu teruji, tangguh atau tidak. Maka Baruk menghibur mereka, mengingatkan jati diri mereka. Ayo, luruskan. Dirimu juga harus, jati diri sebagai bangsa terpilih Israel harus kamu kembalikan lagi. Cara apa? Pertobatan. Saudaraku sekalian kasih, dalam bacaan kedua tulisan Paulus pada umat di Filipi, Paulus merenungkan, merefleksikan tentang bagaimana ia berelasi dengan umat. Salah satu adalah melalui doa. Dia membuat tulisan surat iya, tetapi ia juga berdoa bagi jemaat. Apa yang disampaikan Paulus? Mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan yang sungguh luar biasa. Juga bersyukur atas jemaat. Yang apa? Dalam persekutuan, relasi satu sama lain, ada kepedulian, ada pengertian. Tidak selalu menyalahkan, tidak selalu menuntut, tetapi mensupport. Hanya itu tidak. Paulus juga menyinggung tentang pengetahuan yang benar. Tentang siapa? Tentang Yesus Kristus. Dan itulah caramu supaya didapati ketika ia datang, kamu tak bercacat dan tak bercela. Hidup paguyuban secara horizontal, komunal, nampak, guyup, kompak. Tetapi juga secara pribadi, pengetahuan dan pengertianmu tentang dia juga harus benar. Paulus mengucapkan doanya itu. Dia bersyukur atas kehidupan jemaat, dia bersyukur pula atas perkembangan iman secara pribadi umat, jemaat. Pengetahuan, pengertian. Dengan demikian Paulus melihat bahwa umat tersebut ia belajar, mereka belajar secara pribadi. Hidup bersama iya, tapi secara pribadi mereka belajar untuk mendalami iman mereka. Dan itu juga salah satu wujud pertobatan, memperdalam iman, memperdalam pengetahuan tentang agamaku, tentang imanku. Mempertanyakan iman bukan berarti meragu-ragukan atau tidak percaya, tidak. Mempertanyakan iman berarti orang itu percaya sungguh dan ia berusaha untuk menggali kebenaran dalam agamaku, dalam imanku. Maka selalu mencari, belajar dan belajar. Saudaraku sekalian kasih, Advent kedua sekali lagi mengajak kita untuk meluruskan jalan hidup kita agar kita pun juga nantinya ditemui oleh Allah ketika ia datang dalam keadaan tak bercacat dan tak bernoda. Karena kita sebagai insan pribadi tumbuh berkembang dalam pengetahuan yang tepat, yang benar tentang dia, tetapi juga secara komunal, persekutuan, hidup kita pun juga berkembang dan berbuah.